Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gita Prastio dari kelas S1A dengan nomor NPM 202046500103. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Untuk pertanyaan pertama dan untuk jawaban soal pertama tentang materi menarik apa yang telah saya pelajari dalam satu semester ini, ialah pada pertemuan kelima tentang materi prinsip komunikasi, khususnya bagian etika dalam berkomunikasi, yang mana materi ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki etika komunikasi saya pribadi, khususnya membantu saya ketika berkomunikasi dengan rekan mahasiswa, terus lalu dengan dosen, lalu dengan rekan kerja. Etika sendiri ialah merupakan suatu bentuk pembuatan keputusan yang berkaitan dengan moral dan dapat menentukan apa hal-hal benar atau salah yang dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang ada dalam masyarakat. Etika harus menjadi sebuah patokan dalam bersikap. Etika secara garis besar dibagi ke dalam dua jenis, yaitu etika umum yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara etis. Lalu etika khusus adalah etika yang mencakup prinsip-prinsip pada kehidupan tertentu. Etika khusus ini erat kaitannya dengan peranan, profesi, atau bagian tertentu dalam masyarakat. Oleh karena timbul dari suatu kebiasaan, maka etika perlu juga diterapkan dalam keilmuan komunikasi. Hal ini mengingat bahwa cara berkomunikasi seorang kepada orang lain dapat berasal dari kebiasaan itu sendiri. Bila dilihat dari jenisnya, maka etika komunikasi termasuk dalam etika khusus. Beberapa etika dalam komunikasi yang biasanya dilakukan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari antara lain, misalkan komunikasi tatap muka. Dalam hal ini kita harus memperhatikan jalan lawan bicara, lalu berbicara ramah dan sopan, dan jangan bicara tetapi kita juga mau menjadi pendengar, lalu melontarkan pertanyaan biar akan terjadi komunikasi dua arah. Lalu yang banyak terjadi saat ini adalah komunikasi lewat media. Oleh sebab itu, hal-hal yang harus diperhatikan adalah menjaga gaya tulisan dan bicara. Contohnya kita ingin bercatan atau dengan teman atau dengan dosen, kita harus bisa membedakan. Lalu mengatur intonasi telepon juga begitu. Dan dengan perkembangan teknologi sekarang ini, banyak orang yang biasanya berkomunikasi asal ini dengan adanya UOT bisa sangat membahayakan. Mungkin kita harus juga bisa menjaga etika dan pikirkan apa yang ingin kita tulis. Dan untuk jawaban kedua, saya akan menjabarkan secara lengkap untuk unsur komunikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikator. Menurut Onung Unjana Effendi, komunikator adalah suatu kelompok ataupun seseorang yang menyampaikan gagasan, perasaan, atau pemikirannya kepada orang lain. Komunikator juga adalah pihak yang berinisiatif mengawali sebuah pembicaraan. Dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, seorang komunikator juga berperan dalam memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi komunikator yang baik, yaitu proximity atau kedekatan dengan khalayak. Yang kedua adalah attractiveness atau mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik. Ketiga adalah similarity atau kesamaan. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan bisa disebut penerima pesan. Penerima adalah orang yang mendapatkan pesan dari komunikator melalui media. Penerima adalah elemen yang penting dalam menjalankan sebuah proses komunikasi, karena penerima menjadi sasaran dari komunikasi tersebut. Penerima dapat juga disebut sebagai publik, khalayak, masyarakat, dan lain-lain. Khalayak atau audiens merupakan faktor penentu keberhasilan komunikasi. Ukuran keberhasilan komunikator adalah apabila pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran atau medium diterima oleh khalayak sasaran, dipahami, dan mendapatkan tanggapan positif, dalam arti sesuai dengan harapan komunikator. Untuk menciptakan kesamaan kepentingan, komunikator harus memahami kerangka pengalaman dan kerangka preferensi khalayak, meliputi kondisi kepribadian dan kondisi fisik khalayak. Pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan, lalu kemampuan khalayak untuk menerima pesan-pesan lewat media yang digunakan, lalu pengetahuan khalayak terhadap pembenaran kata-kata yang digunakan, lalu situasi di mana khalayak itu berada,
Tujuan mengenal atau mempelajari khalayak dimaksudkan agar mampu berkomunikasi secara efektif, tepat sasaran, berhasil guna karena bergaya bicara atau bergaya bahasa yang disesuaikan dengan karakter pendengar atau pembaca. Yang ketiga adalah pesan. Wilbersham menampilkan apa yang disebut dengan the condition of success in communication, yakni kondisi yang harus dipenuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan, pembangkitan tanggapan yang kita hendaki. Kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. 2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Pesan juga harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan. Dan pesan juga terbagi dua, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Fungsi pesan dilihat dari kepentingan pengirimnya. Sebuah pesan yang dikirimkan oleh komunikator memiliki beberapa fungsi. Sven Findel memaparkan fungsi pesan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi sosial, fungsi ekspresi, lalu fungsi kontrol, lalu dan fungsi informasi. Yang keempat adalah media. Media komunikasi adalah alat perantara saluran atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Secara bahasa, media adalah alat sarana komunikasi. Media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berfungsi sebagai jembatan bagi keberhasilan komunikasi. Dan yang kelima adalah efek komunikasi. Efek adalah hasil akhir dari suatu proses komunikasi. Bentuknya adalah sikap, perilaku yang kita harapkan. Jika sikap dan tingkah laku sesuai dengan harapan kita, komunikasi dianggap berhasil. Efek dapat dilihat dari persoalan opinion, public opinion, dan majority opinion. Efek komunikasi hanya terjadi jika melibatkan keempat komponen tersebut. Sekalipun dalam praktiknya tidak selinier apa yang digambarkan dalam formula Lausel ini, karena masih banyak faktor yang berpengaruh terhadap hasil dari komunikasi. Efek yang dihasilkan dari proses komunikasi adalah efek kognisi, efek konasi, dan efek psikomotorik. Lalu jawaban yang ketiga tentang hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar yang sudah saya lalui ialah sebagai berikut. Dalam berkomunikasi ada gangguan yaitu adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Sifat hambatan memiliki dua sifat, yaitu hambatan objektif. Hambatan objektif terhadap proses komunikasi yang tidak sengaja dibuat oleh pihak lain, tetapi lebih disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan, seperti misalkan cuaca, berada di tempat yang tidak tepat, misalnya ada keramaian, waktu yang tidak tepat, lalu penggunaan media yang tidak tepat, atau tidak adanya chemistry antara komunikator dan komunikan. Yang kedua adalah hambatan subjektif. Hambatan yang disengaja dibuat oleh orang lain sebagai upaya penentangan, seperti penentangan kepentingan, prasangka, tamak, iri hati, apatisme, dan mencemoohkan komunikasi. Hambatan komunikasi diklasifikasikan juga sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan noise. Gangguan sendiri terdiri dari gangguan mekanik, gangguan semantik, dan gangguan personal. Lalu yang kedua adalah kepentingan. Yang ketiga adalah motivasi. Yang keempat adalah prasangka. Yang kelima adalah evasi komunikasi. Pesan juga bisa saja tidak tersampaikan karena adanya hambatan pada internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam diri individu yang terkait dengan kondisi fisik, psikologis, seperti seseorang yang mengalami gangguan pendengaran, maka ia mengalami hambatan komunikasi. Hambatan eksternal berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, seperti gaduh dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar, perbedaan latar belakang dan sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian, dan untuk kaitan hambatan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar ialah berkaitan dengan sifat hambatan komunikasi objektif, yang mana ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung banyak hambatan, contohnya mulai dari akses internet, lalu dari misalkan platform pembelajaran yang kadang
tidak berfungsi dengan baik, lalu kurangnya komunikasi antara mahasiswa dan dosen atau pengajar dengan pelajar yang berimbas dengan kurangnya pemahaman akan materi. Dan yang terakhir adalah saya akan menjabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saya buat dari tugas individu dengan kaitan terhadap unsur-unsur komunikasi, komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya. Dan untuk karya yang saya pilih adalah karya komik strip. Saya sebagai komunikator membuat komik strip dari artikel berita yang berjudul Kasus Bintang Emon ketika berkomedi di Bungkam Teror. Setelah membaca isi berita dan mengambil kesimpulan dari isi berita, kemudian saya mencari beberapa referensi gambar termasuk ekspresi wajah Bintang Emon, lalu kemudian saya menjadikan ilustrasi dengan harapan masyarakat menjadi komikan bisa mengambil makna dari pesan yang ingin saya sampaikan. Komik strip yang saya buat ini berisi pesan yang bercerita bagaimana kita menyikapi dan membuktikan hal-hal yang tidak benar yang dituduhkan ke kita dengan cara yang baik, seperti yang dilakukan Bintang Emon dengan melakukan tes narkoba secara langsung. Dengan melihat kasus Bintang Emon dan kondisi sekarang di mana ketika kita berkomedi atau menyampaikan sesuatu kebenaran, kita harus berhati-hati karena hal-hal yang kita tidak inginkan bisa saja menghampiri kita. Maka dari itu kita menyampaikan sesuatu, kita harus siap bertanggung jawab dengan cara yang bijak. Dan saya memilih komik strip karena sekarang ini banyak akun-akun meme yang berbentuk komik strip, seperti mungkin kayak contohnya adalah seperti Tai Lalat yang banyak pengikutnya yang dapat diterima oleh baik dan masyarakat luas. Demikian untuk jawaban soal UAS dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.